warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat 24 semua? Semoga tetap sehat dan semangat dalam menjalankan puasa hari ini. Nah, kembali lagi kita di Safari Ramadan episode 3. Nah, berhubung episode ketiga ini merupakan episode terakhir Ustazana ya. Wah, ternyata tidak terasa sudah di ujung episode ya. Iya, selain itu kita juga di penghujung Ramadan nih ya. Ya sedih dong Ustazah Dewi, kita Ramadannya tinggal sedikit lagi dong. Iya, berarti kita harus makin banyak dalam beribadah. Benar sekali. Nah, langsung saja ya, hari ini di episode ketiga Safari Ramadan kita ada di Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Surabaya, lebih tepatnya di Jalan Wuni nomor 9 Surabaya. Oke. Nah, kira-kira di PDM Kota Surabaya, penyebutannya PDM Ustazana ya? Iya, betul sekali. Disingkat PDM Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Surabaya. Nah, di PDM Kota Surabaya ini kira-kira ada apa saja ya Ustazana, dan kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan di PDM ini? Tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk aja ya Ustazah Dewi supaya kita juga tahu. Yuk. Oke, yuk. Kali ini kita akan wawancara sedikit ya terkait PDM Kota Surabaya. Oke, kita kenalan dulu nggih. Bapak siapa? Bisa dikenalkan ke sahabat 24 nggih, Pak? Nggak kenal, belum kenal ya? Nggih, benar banget. Nggak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya Marif An, kebetulan saya Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya. Baik, kita mau tanya terkait sejarah singkat PDM Kota Surabaya ini, mungkin bisa dijelaskan Pak? Dulu pokoknya Muhammadiyah Surabaya itu gandeng dengan Muhammadiyah Gresik, kemudian Sidoarjo. Nah, setelah berapa tahun kemudian dipisah, Gresik sendiri, Sidoarjo sendiri, kemudian Muhammadiyah Surabaya sendiri. Nah, Muhammadiyah Surabaya ini dulu pada waktu berdiri awal-awal itu pertama diawali dengan mengadakan sholat id di Tugu Pahlawan. Nah, itu karena kita mengenalkan Muhammadiyah, pas pada waktu itu memang Kiai Jamal Dahlan datang ke kita di sini. Tuh, lupa saya tahunya ya. Itu di sini ada namanya Jalan Genteng Muhammadiyah ya. Itu dekat dengan Penele. Nah, Penele itu adalah salah satu pusat dakwah Muhammadiyah ketika itu. Itu ada rumah Bos Cokroaminoto, ada rumah Bung Karno, ada rumah penggerak kemerdekaan di situ. Nah, kayak Jamal Dahlan itu ketika ngaji itu ya di Surabaya, di situ di Penele itu. Makanya sekitar Penele itu sebenarnya itu kampung lawas, kampung-kampungnya orang penggerak kemerdekaan. Nah, kemudian barulah setelah itu orang Surabaya paham tentang siapa Kiai Jamal Dahlan, kemudian mendirikan nama Muhammadiyah. Jadi pendirian Muhammadiyah Surabaya itu diawali dengan Kiai Jamal Dahlan, Bos Cokroaminoto, Bung Karno, Soekarno itu di Penele mengadakan pengajian. Makanya Soekarno kan pernah ngomong, saya pernah ngaji di Muhammadiyah ya, dekat Penele itu. Itu sejarahnya pendirinya Muhammadiyah. Sampai sekarang kemudian kita punya kantor di Bubutan, kemudian pertama di Genteng Muhammadiyah, Bubutan, kemudian di Kapasan. Kapasan itu ada sekolah Muhammadiyah Kapasan, itu sekolah sejarah itu. Itu salah satu sejarah sekolah yang punyanya Belanda yang kita miliki jadikan sekolahan. Nah, kemudian di situ kantor kita, Kantor Muhammadiyah Surabaya, kemudian pindah di Sidoarjo, kemudian terakhir di Jalan Uni. Berarti Muhammadiyah sendiri itu juga berperan aktif ya Pak dalam kemerdekaan Indonesia sendiri? Ya, jadi dulu ketika kemerdekaan 45 itu kan harus dipertahankan. Ini yang kelihatan ya, itu adalah pertarungan 10 November. Ya, November itu kan dicapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu salah satunya Muhammadiyah juga terlibat. Di antaranya kita punya Hizbul Waton. Dan kita punya Masjid Soleh yang di sekitar Kali Asin yang dekat dengan Plaza itu sebagai tempatnya para mujahid pejuang yang kemudian pejuang kemerdekaan itu yang ikut menyobek bendera di Hotel Oranye ya, atau sekarang jadi Hotel Mojopahit. Itu di situ banyak kader-kader Muhammadiyah yang ikut bantu mempertahankan kemerdekaan. Ternyata Muhammadiyah juga sangat
memberikan jasa yang luar biasa juga Iya. ya Pak ya, untuk Indonesia. Untuk majelis yang ada di Muhammadiyah sendiri itu ada majelis apa saja ya Pak? Dan saya dengar tadi ada 28 majelis yang Ya. untuk saat ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Jadi majelisnya, jadi Muhammadiyah itu seperti negara. Jadi kalau negara kan kita ada menteri, ada presiden, ada menteri ya, kemudian ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada kecamatan, ada kelurahan. Muhammadiyah juga gitu. Muhammadiyah itu kalau di tingkat kita Surabaya itu ada wali kota. Nah di wali kotanya di Muhammadiyah adalah ketua PDM Surabaya. Itu kemudian punya majelis. Majelis itu kepala dinas. Kalau di kementerian di wali kota ya, itu ada majelis pendidikan ya, kemudian majelis MPKS itu sosial, kemudian ada majelis ekonomi, nah, kemudian ada majelis majelis hukum dan HAM, kemudian ada majelis wakaf, banyak 28 ya. Saya emang nggak hafal ya. Tapi itu majelis dan lembaga di Muhammadiyah itu dinamikanya bagus karena melihat kebutuhan. Jadi ada tambahan lagi lembaga sekarang kan lembaga pengembangan olahraga. Kemudian ada lembaga seni. Dulu lembaga olahraga dan seni itu jadi satu. Sekarang dipisah, lembaga pengembangan olahraga dan lembaga seni. Dulu namanya majelis pelayanan sosial, sekarang jadi dirubah menjadi majelis pembinaan kesejahteraan sosial. Jadi majelis dan lembaga itu disesuaikan dengan kondisi zamannya. Ya. Jadi yang sebelumnya 22 kemudian menjadi 28 itu juga terbagi dari yang sebelumnya jadi satu terbagi dua. Itu tadi lembaga pengembangan olahraga, lembaga seni budaya. Itu dulu adalah lembaga seni budaya dan olahraga, namanya LSBO. Sekarang dipisah. Gitu. Kemudian ada tambahan lagi lembaga pesantren. Nah, karena Muhammadiyah kurang pesantren, dibuatlah lembaga pengembangan pesantren. Kemudian ada tambahan lagi lembaga EDK, dulu namanya lembaga dakwah khusus, sekarang dirubah menjadi lembaga dakwah komunitas. Nah, kemudian ada lagi lembaga, dulu tidak ada, yang ada itu namanya MEK, Majelis Ekonomi. Sekarang ada lagi dipecah, ada dua, lembaga ekonomi bisnis dan lembaga pengembangan UMKM. Oh, dibedakan ya Pak. Berarti Ya. nanti yang lembaga UMKM itu fokusnya ke UMKM. UMKM, kemudian bisnis ini ke program bisnis yang besar ya. Oke, itu tadi ya sahabat 24 kita sudah wawancara sama Pak Rifan ya. Pak Rifan. Nah, semoga sahabat 24 semua menjadi generasi Muhammadiyah, penerus generasi Muhammadiyah yang lebih hebat lagi. Sekian ya, terima kasih. Nah, sahabat 24, saat ini kita sedang berada di Suara Muhammadiyah Corner. Apa itu? Nah, Suara Muhammadiyah Corner ini merupakan sebuah amal usaha yang menyediakan berbagai macam atribut Muhammadiyah. Selain itu, Suara Muhammadiyah Corner ini bekerja sama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, jadi anak-anak semua, di sini kita bisa menemukan ada berbagai macam atribut Muhammadiyah, Ustazah. Seperti ada batik-batik Muhammadiyah, kemudian ada topi HW juga tersedia di sini, maupun juga ada buku-buku khusus Muhammadiyah yang anak-anak bisa dapatkan di sini. Salah satunya adalah HPT atau Himpunan Putusan Tarjih. Jadi kalau misalnya sahabat 24 semua membutuhkan buku atau membutuhkan batik Muhammadiyah, bisa langsung datang di Suara Muhammadiyah Corner yang ada di PDM Kota Surabaya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Jogja. Nah, sahabat 24, di Suara Muhammadiyah Corner juga menyediakan kaos keren loh. Di sini ada quotes yang sangat
bagus. Kita baca yuk. Mengurus Muhammadiyah itu memang melelahkan, tapi jika dijalankan dengan ikhlas maka membahagiakan. Nah, bagus banget kan sahabat 24 ya. Silakan sahabat 24 semua bisa langsung ke Suara Muhammadiyah Corner karena tersedia banyak sekali baju-baju yang keren-keren. Sahabat 24, nah di PDM Kota Surabaya ini juga memiliki berbagai macam majelis dan lembaga. Nah, mungkin di tahun sebelumnya itu ada sekitar 22 majelis, namun di periode saat ini ada tambahan sehingga menjadi 28 majelis seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Arifan tadi. Nah, terus selain itu di sini juga ada kantor-kantor apa saja Ustazah Dewi? Oke, kantor yang pertama ada Lazismu Kota Surabaya Ustazah ya. Iya. Kemudian yang kedua ada Suara Muhammadiyah Corner. Kemudian ada KBIH. Selain itu juga ada kantor untuk ortom atau organisasi otonom. Kemudian ada apa lagi Ustazah? Ada kantor yang disediakan untuk majelis-majelis yang memang tugasnya itu berat seperti itu. Oke, selain itu juga ada aula dan juga ada musola untuk sahabat 24 semua melaksanakan ibadah.